Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gazandra. Salam sehat, salam bahagia, salam obah ora mama. Nah, teman-teman, di video kali ini seperti biasa, Bunda mau sharing-sharing lagi ke teman-teman semuanya dan tentunya ini seputaran warung ya, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu di sini Bunda mau masak dulu. Dan kalau pagi itu Bunda gercep banget, pasti harus masak nasi dulu karena yang penting itu ada nasinya dulu ya, teman-teman. Karena nasi itu penting ya. Nah, setelah masak nasi, jadi Bunda bisa mengerjakan pekerjaan lain gitu ya, teman-teman. Nah, di sini Bunda langsung aja buat masak air karena air panas juga harus ada ya setiap pagi. Nanti mana tahu suami mau bikin kopi atau mau bikin teh karena kebetulan dia juga lagi libur. Dan di sini Bunda mau langsung masak aja. Jadi masaknya cuman menu sederhana ya, teman-teman. Di sini cuman pakai tahu, pakai terong ijo, terus ada cabai, ada bawang merah, bawang putih. Dan di sini di saat Bunda menyiapkan masakan, di sini suami bantu Bunda buat bersih-bersih rumah termasuk nyapu. Dan di sini Bunda udah racik-racikin ya, tadi kayak tahunya udah dipotong-potong, cabenya udah, terongnya juga udah. Bunda mau langsung lanjut masak. Jadi buat teman-teman ya, ini cuman kayak menu sederhana gitu ya, teman-teman. Jadi masakan rumahan, cuman ya alhamdulillah kalau kita bisa mensyukuri walaupun masaknya sederhana tapi pasti nikmat rasanya gitu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kalau untuk bumbu-bumbunya itu sederhana aja. Jadi tadi ada bawang merah, bawang putih ditumis, terus ada cabenya juga ditumis, masukin terongnya. Terus di sini juga Bunda masukin gula merahnya dan diaduk-aduk, nanti dimasukin tahunya gitu ya, teman-teman. Pokoknya ini simpel banget cara masaknya dan bumbunya juga simpel juga ya, teman-teman, nggak yang ribet gitu. Nah, tapi sebelum tahunya masuk di sini kita tambahin air dulu supaya nggak kering ya, teman-teman, karena takutnya nanti kering malah jadi gosong ya kan. Jadi kalau udah dikasih air kayak gini, kita langsung masukin tahunya aja. Nah, siapa sih yang kayak Bunda, jadi kalau misalnya masak kotor sedikit tuh langsung dilap-lap gitu ya, teman-teman. Jadi kayak nggak bisa gitu kalau misalnya lihat kayak berceceran gitu masaknya. Jadi sambil ngaduk-ngaduk sambil masak gitu, kalau ada yang kotor langsung dilap aja. Dan di sini Bunda tambahin kayak penyedap rasa, terus ada garam, terus ada kaldu jamur juga. Terus di sini Bunda tambahin santan karena memang Bunda tuh mau masak yang pakai santan gitu. Cuman selera orang itu beda-beda ya, teman-teman. Jadi kalau Bunda tuh suka yang dibikin kayak gini dan terongnya juga yang nggak mateng-mateng banget nantinya. Jadi udah gitu aja selesai. Dan ini suami lagi bikin teh, teman-teman. Dan untuk lauknya Bunda di sini juga sederhana banget, cuman dadar telur aja dengan bumbu yang sederhana juga. Seperti kayak kaldu ayam, terus kaldu jamur sama sedikit garam aja. Dikocok-kocok ya udahlah seperti pada umumnya kalau kita bikin telur dadar ya, teman-teman. Dan setelah apinya panas ya udahlah langsung dimasukin aja gitu ya telurnya, dan ini udah Bunda balik karena udah kelihatan agak kecoklatan gitu tadi bawahnya, tapi hasilnya kayak gini ya, teman-teman. Ya nggak apa-apa lah untuk dikonsumsi sendiri juga ini ya. Jadi ya udah, yang penting jadi dan mateng gitu aja ya, teman-teman. Dan di sini Bunda lanjut buat refill barang di warung. Nah, teman-teman, jadi seperti yang ada di judul ya, barang yang wajib ada untuk melengkapi warung supaya bisa menarik minat pembeli gitu ya, teman-teman. Jadi kalau untuk di warungnya Bunda itu jadi ada beberapa yang benar-benar Bunda lengkapin supaya kayak kelihatannya itu warung kita tuh komplit. Jadi minat pembelinya juga akan lebih bertambah gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya misalnya dulu waktu awalan Bunda buka warung itu kan Bunda belum langsung jualan es krim ya, teman-teman. Jadi setelah Bunda jualan es krim itu minat pembeli di warungnya Bunda itu lebih banyak gitu ya, teman-teman. Karena yang dulunya sebelum Bunda belum jualan es krim itu, mereka kalau misalnya mau beli es krim itu harus berjalan agak jauh dan itu juga harus nyebrang jalan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau untuk sekarang semenjak Bunda jualan es krim itu, jadi mereka tuh nggak perlu jalan jauh lagi, nggak perlu nyebrang jalan lagi untuk beli es krim ya, karena di warungnya Bunda itu sudah menyediakan jualan es krim juga gitu. Jadi dari situ kayak minat pembelinya semakin banyak gitu. Oh, di sana warungnya jualan es krim juga, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi sekarang kalau misalnya mau beli es krim. Nah, itu contoh satu ya, teman-teman. Nah, terus kayak minuman dingin gitu ya, teman-teman. Ya walaupun kita nggak punya softcase nggak apa-apa, kita manfaatkan aja kulkas yang ada gitu. Nah, kalau misalnya warung di pinggir jalan itu kan biasanya mereka menyediakan minuman dingin juga gitu ya, pakai softcase kayak gitu. Terus
terus kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau di sini memang di warungnya Bunda tuh nggak kayak gitu karena memang ya memakai alat yang seadanya. Jadi walaupun nggak pakai softcase tetap jualan minuman dingin ya teman-teman. Nah, dari situ minat pembelinya juga bertambah karena mereka juga tahu di saat mereka pengen minum minuman dingin, mereka juga nggak perlu yang harus ke toko ataupun warung yang ada di pinggir jalan. Jadi di kampung aja, di tengah-tengah pemukiman udah ada yang jual minuman dingin. Jadi kayak mempermudah mereka yang tadinya harus jalan jauh, jadi nggak perlu jalan jauh gitu ya teman-teman. Nah, seperti beras misalnya ya teman-teman, biasanya kan kalau misalnya mau beli beras itu kalau nggak ke pasar harus ke grosir yang jualan beras gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita menyediakan beras juga di warung gitu juga kayak mempermudah para ibu-ibu juga yang kadang itu kalau pagi-pagi tuh buru-buru nyari beras gitu, mau masak kan cepat-cepat kalau pagi itu. Kalau misalnya kita menyediakan kayak beras, kayak telur kayak gitu, itu juga kayak membantu kita untuk memperbanyak minat pembeli juga. Karena di saat mereka butuh tuh ngapain harus jauh-jauh, kalau yang dekat aja ada gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar melengkapi barang-barang yang benar-benar dibutuhin sehari-hari oleh para pelanggan kita gitu. Jadi walaupun warung kita itu ada di dalam kampung, di dalam gang ataupun di dalam pemukiman gitu ya teman-teman, kalau bisa melengkapi dengan adanya misalnya kayak es krim, terus minuman dingin kayak gitu, terus perlengkapan sembako, itu insya Allah nanti pelanggan kita juga akan banyak ya teman-teman. Karena apalagi anak-anak ya yang hobi banget sama yang namanya es krim gitu, jadi mereka tuh tahu oh di sana ada es krim sekarang, jadi nggak usah jauh-jauh lagi jajannya kayak gitu. Dan ketika kita buka warung juga kita kayak harus melihat ke sekitar kita gitu ya teman-teman. Nah, pastinya kan warung nggak cuman warung kita aja, jadi pasti ada warung lain juga ya teman-teman. Nah, di situ misalkan warung lain itu belum ada es krim gitu, walaupun umpamanya malah udah ada gitu, nggak apa-apa, nanti kita cari merek yang lain gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di warung tetangga udah jualan es krim tapi dengan merek yang ice gitu, nanti kita pakai yang Gligo atau yang lainnya gitu ya teman-teman. Karena es krim itu nggak cuma satu ya produknya, jadi kita bisa pakai produk yang lain gitu. Nah, kebetulan dulu tuh Bunda di sini belum ada ya, yang di kampungnya Bunda ini belum ada yang jualan es krim. Nah, makanya di saat Bunda buka warung itu selang berapa bulan gitu, Bunda kepikiran buat jualan es krim karena memang di sekitarnya Bunda tuh belum ada, dan ada pun itu agak jauh, harus nyebrang jalan gitu ya teman-teman. Nah, dari situ Bunda tuh kayak alhamdulillah banget gitu langsung kepikiran untuk jualan es krim, cari-cari gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang es krim itu nggak ada sepinya ya teman-teman. Jadi setiap hari itu laku keras. Jadi ya alhamdulillah bisa kayak membantu beban listrik juga gitu, dari setiap hari Bunda nabung dari penghasilan es krimnya itu tadi gitu. Jadi bisa membantu untuk meringankan beban listrik juga ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi buat kalian yang pengen melengkapi warung kalian yang kiranya belum ada, kalian coba lengkapi, siapa tahu aja nanti bisa menambah minat pembeli, terus makin banyak pelanggannya juga, makin banyak rezekinya juga gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu sharing Bunda di video kali ini. Jadi buat teman-teman yang udah pada nonton video-videonya Bunda, terima kasih banyak, semoga rezeki kalian lancar selalu. Dan yang masih mau pengen buka warung, semoga dilancarkan rezekinya dan segera bisa buka warung ya teman-teman. Pokoknya sehat selalu ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.